Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasulana wa nabiyya ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassirni amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan apa yang telah menjadi materi kemarin, yaitu mengenai af'alul qulub. Nah, di sini di af'alul qulub kita membahas cabang yang kedua, yaitu tadi awalnya ada af'alul yakin dan af'alul dzon, dan di sini ada pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang af'alul dzon ya. Jadi af'alul dzon itu secara istilah adalah ma yufidu rujuhan wuku isyai', yaitu sesuatu yang memberikan faedah ataupun kefahaman atas kemungkinan ya, ataupun peluang terjadinya sesuatu gitu. Dan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah af'alul dzonu bil yakin. Af'alul dzon yang disertai dengan unsur keyakinan ataupun akidah. Seperti contohnya di surat Al-Baqarah ayat 46. Surat Al-Baqarah ayat 46 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Alladzina yadhunnun, mereka orang-orang beriman berprasangka bahwasanya mereka di hari kelak akan bertemu dengan Rabb-nya, Allah Subhanahu wa taala. Di sini adalah fiil af'alul dzannya adalah dzanna yadhunnu tadi, menjadi af'alul dzan dari ayat tersebut. Lalu yang kedua, fi'il hasiba dalam surat Al-Baqarah ayat 273 yang berbunyi yahsabuhumul jahilu aghniya aminat ta'affuf ya. Yahsabuhumul jahilu, menyangka orang-orang bodoh, mereka orang-orang mukmin yang tidak meminta-minta tadi adalah orang-orang kaya karena dia menjaga diri dia dari meminta-minta. Ini namanya af'alul dzonu bil yakin. Jadi suatu pekerjaan yang harus diyakini, suatu prasangka yang harus diyakini karena ini tertera dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi seperti itu. Jadi af'alul dzon yang pertama, af'alul dzon bil yakin. Lalu yang kedua adalah af'alul dzonul fahasab. Af'alul dzon saja maksudnya adalah hanya memberikan suatu prasangka. Seperti di surat Az-Zukhruf ya. Di fi'il ja'ala ini, ja'ala memberikan lafaz az-dzon, af'alul qulub juga. Di surat Az-Zukhruf ayat 19 yang berbunyi waja'alul malaikata ladinahum ibadur rahmani inatha. Dan mereka orang-orang kafir menjadikan al-malaikat itu hamba-hamba Allah yang perempuan. Nah, itu adalah prasangka yang salah ya. Jadi prasangka apapun yang tidak disertai dengan kewajiban untuk meyakininya, maka dalam Al-Qur'an itu adalah sesuatu yang salah ataupun sesuatu yang kalaupun iya itu memiliki peluang kebenaran yang sangat sedikit karena dia tetap aja di bawah dzannu bil yakin. Jadi af'alul dzon terendah adalah af'alul dzon yang hanya memprasangkakan prasangka yang salah ataupun menghina, seperti itu biasanya. Jadi ada juga di kalimat yang kedua yaitu hajah. Jadi hajah ini dicontohkan dengan lafaz hajautu fulanan. Hajah itu menghalangi fulanan. Hajautu, aku telah menghalangi fulanan. Ay bimakna mana'tu, menghalangi ya, ataupun mencegah. Haja bil makan juga bisa dinamakan dengan haja, itu menetap di suatu tempat. Haja bil makan ataupun bimakna ay bimakna waqafa au aqama. Jadi untuk lanjutannya kita akan lanjutkan di slide papan tulis saja, mungkin bisa lebih jelas. Baiklah, kita menjelaskan tentang af'alul dzonul yakin, yaitu af'alun yang menjelaskan tentang prasangka disertai keyakinan, seperti dicontohkan pada lafaz ataupun potongan surat Al-Baqarah ayat 46 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Alladzina, mereka yang menyangka, yadhunnun ini menyangka, annahum mulaqu rabbihim, mereka orang-orang beriman yang berprasangka dan meyakini bahwasanya mereka akan bertemu dengan Rabb-nya. Nah, di lafaz yadhunnun ini itu memiliki arti alimu wa'taqadu, ketahuilah dan yakinilah.
Nah, inilah yang dinamakan dengan afaludhonul yakin, yaitu sebuah prasangka orang-orang mukmin terhadap akhirat itu yang disertai dengan keyakinan. Seperti itu. Baiklah, untuk contoh yang kedua dari afaludhonul yakin yaitu adalah kalimat hasiba, kata kerja hasiba ya, artinya menyangka. Hasiba yahsabu, masih di surat Al-Baqarah yaitu ayat 273 yang berbunyi yahsabuhumul jahilu agniya'a minat ta'afuf. Jadi mereka yahsabuhum, mereka berprasangka al-jahilu, orang-orang bodoh, agniya'a, bahwa orang-orang mukmin itu adalah orang-orang yang cukup ataupun mampu. Karena apa? Minat ta'afuf, karena mereka malu untuk meminta-minta. Nah, di sini juga merupakan afaludhonul yakin, dikarenakan ini adalah prasangka orang-orang bodoh terhadap orang-orang beriman yang harus diyakini. Yang perlu digarisbawahi bahwasanya setiap afaludhonul yakin itu berada di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu ketika menyatakan sebuah prasangka itu pastinya harus diyakini karena dia tercantum di dalam Al-Quranul Karim. Seperti itu. Sedangkan untuk contoh afaludhonul faqat, jadi af'al ataupun kata kerja yang hanya memberikan suatu prasangka ya, jadi waja'alul malaikata alladzina hum ibadur rahman, terdapat di surat Az-Zukhruf ayat 19. Waja'alu, dan mereka orang-orang kafir menjadikan al-malaika, waja'alu, dan orang-orang kafir menjadikan al-malaika, malaikat, alladzina hum, yang mereka semua adalah ibadur rahmani inasa, hambanya maha penyayang yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, inasa, perempuan. Jadi mereka orang-orang kafir menganggap bahwasanya malaikat ini adalah perempuan. Nah, ini merupakan prasangka yang salah, sehingga ini kita tidak boleh meyakininya seperti itu. Jadi tidak semua yang di Al-Quran itu ketika ada suatu fi'il yang bersifat prasangka itu kita wajib meyakininya. Tetapi ada ayat-ayat tertentu yang dia membenarkan Al-Quran, membenarkan orang mukmin, itulah yang pantas kita yakini. Sedangkan ketika ada anggapan orang kafir, maka kita wajib untuk mengingkarinya, yaitu dengan mencari kesalahan ini, seperti itu.